Oke, jadi ini kan sebenarnya kan ya buat tambahan kalian belajar aja kali kalian bingung kan. Maksudnya kan beberapa kan juga apa ada yang masih bingung tentang gimana. Nah, ini nanti bakal dijelasin di sini dan nambah gak bingung gitu. Jadi sebenarnya ini bukan kayak langsung duduk pikiran soal enggak karena soalnya belum dikirim. Tapi tapi ya kalian dengerin aja sama tahu keluar. Ya, ya ini ya, bener ya. Ah, betul. Nah, di ya harapan nih setelah kalian belajar juga kalian kayak apa ya? Kayak oh ternyata PA itu gini. Jadi kan kalian kan juga pertama kali atau aku juga rasain juga gimana pertama kali belajar PA itu susah. Bahkan nilaiku juga nggak jadi gila nilaiku juga di kaprak juga jelek tapi di awal-awal. Tapi lama-lama juga bisa kok bakal tampang sendiri kok. Jadi belajarnya pelan-pelan aja. Nih. Jadi aku bisa screenshot ya. Ini. Wait, wait. Ya. Udah masuk belum? Udah. Oke, jadi neoplasma dasar. Jadi karena di asistensi udah selesai apa? Udah selesai dijelasin sama Mas Mbak Aslep, aku akan bakal nerangin yang kemungkinan besar keluar sama yang apa? Yang perlu dipahamin aja. Oke, jadi ya yang tahu sendiri CPA itu merupakan ini spesialis medis mempelajari tata cara diagnosis suatu penyakit berdasarkan makros, mikros, biokim, imunologi dan molekuler. Ini wis dulu aja. Terus nanti DPA itu ciri khasnya itu ada pertumbuhan baru. Biasanya saat kanker, tumor itu menandakan bahwa itu ada adanya pertumbuhan baru dari sel. Jadi bisanya pertumbuhan itu bisa cuma menambah massa doang atau dia bisa cuma atau dia bisa itu bertumbuhnya itu menjadi selnya itu berubah bentuk dan berubah sifat gitu. Nah, ini sel normal, ini sel yang mengalami keganasan. Jadi kalau kalian udah lulus histo, kan kalian wis sarjana histologi toh, wis wis lulusan di Mas Raha dan kawan-kawan kan. Jadi misalnya histo kan masalah namanya gini toh, masih masih ada gambaran lah. Misalnya PA itu sel keganasan itu dia tuh udah bentuknya nggak apa nggak ada bentuknya udah aur-auran gitu. Nah, ini materinya apa aja di PA. Next. Ini juga next Puno aja. Jadi ada cell loss disorder sama cell accumulation disorder. Nanti baca-baca aja, nggak bakal keluar. Ini G1 checkpoint, G2 checkpoint juga harus apa? Baca aja. Nah, ini penting. Ini penting. Kenapa ini tak tak tekenin penting? Karena ini harus hafal, siapa tahu keluar juga. Di eh, apa sih gen proto-oncogen itu? Gen proto-oncogen itu adalah gen seluler normal yang dapat memicu proliferasi sel. Jadi intinya itu adalah gen atau ada sebuah genotip itu yang bisa memicu proliferasi sel atau pertumbuhan sel, misal EGFL, FGFR, HER2, sama KRAS. Kalau tumor supresor gen, namanya ada supresor. Jadi dia itu gen yang mengkode protein buat menghambat proliferasi, misal kayak RB, P53 gitu. Biasanya proaptotik itu gen yang merangsang kematian. Jadi kan kalau kalian belajar di semester 1 kan kan ada apoptosis atau mati sel yang mengalami kematian sendiri kan. Nah, gen yang merangsang ini BAX, BAK, BAD, BID, PU itu sama PUMA. Nah, itu uh, hafalin aja. Bapak tahu penting. Ini nggak usah. Kalian misalnya kalian mau level dokter Brian nggak apa-apa, tapi ini baca aja. Nah, perubahan sel. Nah, ini penting kan karena juga ini bakal kepake terus nggak di PA tok tapi di semua blok gitu ya hiperplasia hipertrofi atrofi gitu jadi aku langsung ke gambar aja ya. Nah,
Jadi ini normal nih. Selnya kan normal. Ibarat ini tuh selnya tuh normal umur 7 tahun lah ya. Sel normal. Kalau saya hipertrofi, dia itu coba bertambah ukuran tok, bertambah massa tok. Kalau selnya atrofi, dia bakal mengecil. Dia itu bakal selnya mengecil. Tapi ibarat itu dia itu masih punya sifat yang sama. Dan hiperplasia, dia itu bakal selnya bertambah banyak. Tuh. Nek sel metaplasia, ini sel ini bakal apa ya? Sel matur bakal digantikan oleh sel matur lainnya. Kalau misalnya displasia itu kayak berubah, dia itu berubahnya itu kayak nggak terus aur-auran gitu, kayak sesuai di tabel gitu, ke arah abnormal. Tuh. Terus tambah lagi anaplasia itu selnya tuh berdiferensi dengan jelek. Terus neoplasia itu sel baru yang abnormal dan berlebihan. Jadi berarti itu neoplasia ini gabungan nama displasia sama ini apa hipertrofi. Jadi kayak dia itu kayak gabung kayak wis tambah akeh tapi ya tambah gak normal gitu. Lek bahasa awamku. Jadi iki hafalin aja karena kan ini kan juga udah ketemu juga kan di blog-blog lalu gitu. Nah, ini tuh sebenarnya itu lebih ke apa ya kayak oh ya ini tuh nanti bakal dijelasin sama either dokter Brian atau dokter apa ya? Cek, cek, cek dokter PA tiga titik dua itu siapa ya? Dokter Fikar Orois pokoknya pas pelajaran PA ini tuh bakal dijelasin. Like, misalnya ini itu epitel apa epitel yang mengalami perubahan bentuk karena terpapar oleh zat rokok. Nah di sini tuh kayak contohnya itu nggak salah ini epitel yang berubah bentuk karena ini asap rokok. Jadi awalnya tadi ini apa namanya ah, tabung ini saya bentuk tabung itu akhirnya berubah jadi ini adanya squamous dan tidak bentuk tidak beraturan gitu. Ini sebenarnya batas aja sih. Nah, neoplasma sel. Nah, ini tuh adalah hallmark of cancer. Jadi ini tuh ibaratnya kayak 10 syarat buat sel dia itu 10 syarat 10 syarat buat sel agar dia itu bisa dikatakan kanker. Jadi misalnya dia bisa memenuhi 10 ini, berarti dia itu sudah mengalami sel yang berarti sel itu dia itu mengalami kanker gitu. Nah, ini kayak baca-baca aja bahasa Inggris tapi siapa tahu keluar, misal avoiding immune destruction atau dia itu bisa menghindar dari destruksi imun, dia itu bisa menghindar dari supresor gen, bisa bisa replikasi secara abnormal, immortality, dia itu bisa apa namanya mempromosikan inflamasi atau bisa mengundang inflamasi gitu. Dia bisa invasi dan metastasis, bisa gennya nggak stabil atau angiogenesis. Angiogenesis itu gini rek, angiogenesis itu dia itu ketika dia itu ada sel baru, bentuk baru, sel kanker itu dia itu bisa menciptakan pembuluh darah sendiri gitu. Terus like resting cell death itu artinya dia itu nggak bakal mati-mati. Terus dia itu bisa meregulasi energinya sel sendiri. Terus dia itu sustaining proliferative signaling. Jadi itu bakal dia itu bakal berproliferasi terus. Jadi intinya itu dia itu bakal dari 10 ini intinya itu dia itu bakal apa namanya bertumbuh terus tumbuh arah nggak normal terus dia itu nggak bisa mati gitu. Nah ini nggak usah. Nah ini tuh penting penting juga buat nanti PA sampai kalian blok 6 gitu dipakai ini ya. Di, ya Valina. Jadi lek tumor jinak iku dek iku bakal diferensiasinya itu menyerupai jaringan asli. Jadi ibaratnya itu lek saya tumor masih jinak dia itu either dia bertambah jumlahnya doang atau dia itu berubah tapi berubahnya itu nggak sampai ke apa ibaratnya berubah sifatnya itu dari baik ke agak jahat bukan jahat pol. Nah, saya diferensiasi ini tumor ganas dia itu bakal jelek atau ibarat itu dia itu kayak ini apa namanya ibarat itu dia kayak dari baik ke jahat pol gitu. Terus uh, ya, ya, ya. Terus saya lihat laju pertumbuhannya yang tumor jinak itu dia itu lambat, tapi yang tumor ganas itu dia itu bakal cepat. Jadi ibarat itu tumor jinak itu udah sifatnya perubahan itu nggak terlalu berubah, sama dia itu pertumbuhannya lambat. Tapi misalnya dia itu tumor ganas, dia itu pertumbuhan itu bakal cepat gitu.
Terus misalnya invasi lokal, dia itu misalnya karakteristiknya itu, dia itu misalnya tumor jinak itu bakal invasi lokalnya itu dia itu nanti di makrosnya itu ada batas tegas, tidak infiltrasi sama mobile. Misalnya tumor ganas itu maksudnya nggak jelas, terus dia itu infiltratif dan terfiksasi. Jadi ini itu apa ya? Dia itu bentuknya nggak jelas, terus nggak ada batasnya, terus dia itu bakal infiltratif ke jaringan lain gitu. Terus misalnya vagina itu dia tuh batasnya tegas, terus tidak infiltratif, dia itu bakal nggak bisa pindah-pindah, nggak bisa infiltrat ke tubuh jaringan tubuh lain sama dia itu masih mobile. Terus misalnya tumor vagina itu metastasisnya nggak ada, misalnya tumor ganas itu metastasisnya ada. Nah nanti dengan kalian paham ini, nanti kalian bakal belajar, hafalin saya paham ini, nanti kalian bakal belajar ke beberapa lebih mudah gitu. Next. Nah ini tuh kayak terminologinya doang. Jadi tumor jinak biasanya bergerak dengan oma, kecuali limfoma, jadi kayak osteoma, sel apa kanker tulang jinak, kondroma, fibroma, lipoma gitu. Keselnya neoplasma jinak itu ada yang berdasarkan asal, mikroskopis, makroskopis. Ini juga baca. Lek ganas itu biasanya itu akhirnya sarkoma, osteosarkoma, fibrosarkoma, kondrosarkoma. Tapi lek misalnya dia itu berasal dari jaringan epitel, epitel itu memberikan karsinoma. Misal basal sel karsinoma, squamous sel karsinoma, sama adenokarsinoma. Biasanya dia itu diferensiasi sel imatur itu jadi dia itu akhirnya blastoma. Jadi ibarat itu lek misalnya dia itu apa ya diferensiasinya itu menjadi sel yang malah nggak mateng, dia itu malah dia tuh akhirnya blastoma, misal retinoblastoma, hepatoblastoma. Nah, misalnya mixed tumor tuh ada, misalnya dia tuh berasal dari satu sel neoplastik, dari satu sel lapisan, dia tuh mixed tumor. Jadi ininya tuh dia tuh berasal dari sel lapisan yang sama, tapi itu nanti bertumbuhnya tuh dia itu bisa dari lebih dari satu macam, itu mixed tumor. Contohnya itu mixed tumor of salivary gland. Sama mixed tumor yang ada dari lebih dari satu bentuk, lebih dari satu lapisan, dan lebih dari sel apa jenis sel neoplastik ini teratoma, ini nestuno. Nah ini juga nestuno, tapi ini bakal jadi pegangan kalian buat seterusnya kayak oid menyerupai, misal osteoid, fibroid itu menyerupai lah. Genik menghasilkan osteogenik, adeno kelenjar, kista itu bentuk rongga atau kista, benning itu monoplasma jinak, malignan itu ganas. Jadi ini yang paling sering kayak yang ini, yang dua ini. Nah ini misalnya tanda ganasan itu ada sebenarnya ada macam-macam teman-teman. Jadi ini ada nukleus itu membesar. Misalnya dilihat lagi, anak mana enggak ini nukleus loh lah. Nah, kilo nukleus ini bentuk yang awalnya segini, tiba-tiba ada yang besar segini, ada yang besar segini itu. Terus sama hiperkromasi. Lah, hiperkromasi itu intinya warna intinya cenderung lebih tua. Jadi umumnya itu dia kan warna intinya cenderungnya lebih tua kan. Terus misalnya uh, mitosis patologis itu selnya itu mengecil, memadat dan menggelap. Contohnya misalnya kita kan sel normal toh. Sel normal toh. Nah, iki lek nggak sel wis cilik tambah ireng, ya iki mitosis patologis. Wis kecil tambah hitam ini mitosis patologis namanya. Nah, sel nukleus prominent itu anak inti prominent. Gitu. Terus lemorfi itu ultraselnya beragam. Lek kalian itu ada yang kecil, lah ana sing cilik sak ini, ana sing gede sak ini, guys. Jadi kayak ibaratnya itu ukuran selnya beragam gitu. Nah, selnya anaplasia, dia tuh wis pokoknya itu bentuknya wis aur-auran. Ibaratnya itu kayak wis apa ya? Ibarat kalian punya teman terus semakin bertumbuh dewasa tapi sifatnya berubah 180 derajat yaitu anaplasia. Jadi saya itu kayak wis udah bertumbuhnya udah ngawur, bentukannya juga ngawur gitu. Next. Nah, ini perumusan IHC. IHC itu apa ya? Jadi itu IHC itu fungsinya itu mau menegakkan diagnosis dengan berdasarkan aktivitas sel terhadap antibodi. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya di PA itu mau saya negakin diagnosis itu dia itu dengan cara dicet. Jadi setelah dicet ini apakah dia positif atau negatif tergantung dari reaksi antibodinya ini. Karena IHC sendiri itu prinsipnya ikatan antigen antibodi gitu. Berarti intinya saya sih nggak IHC itu intinya aku ngecek apakah diagnosis benar apa enggak gitu. Ini misalnya contohnya cuma ini contoh tok misal IHC HER2 ini pada kanker payudara. Berarti lek sing nggak sel apa sel payudaramu dijukuk digawe preparat apa digawe preparat histo PA terus dicek HER2 positif. Nanti dia tuh pengobatannya itu terapi anti HER2.
Berarti misalnya di chat HER2 IHC HER2 positif berarti itu dia itu ada antigen HER2-nya gitu. Nanti bakal diterapi sama anti HER2 gitu. Nah, kalau misalnya dari PPT pertama sih udah ya, dari PPT yang neoplasma. Jadi eh, seperti yang tak bilang tadi, yang misal kayak ini definisi ini, terus ini neoplasma ganas ini, perbedaan tumor jinak tumor ganas, terus hallmark of cancer ini kalian belajar aja karena itu penting. Maksudnya bukan penting buat pretest doang, tapi dia itu tuh bakal jadi pegangan di ke lab PA selama 6 semester. Ya 6 semester. Jadi misalnya kalian ya mau belajar PA ini gampang dan mungkin ada yang mau daftar ASLab ya. Mungkin ada yang mau daftar ASLab. Jadi ini bisa dipelajarin di buat pegangan gitu sih. Mungkin Neva mau nambahin nggak nih? Atau ya? Buat PPT 1 udah cukup sih kayaknya udah lengkap. Mm-mm. Oke, karena PPT 1 udah selesai, jadi ini langsung ke PPT 2. Oh ya, sebelumnya kalian ada yang tanya belum? Enggak, guys. Jadi PPT 1. Atau misal Mas Wol masih bingung, Mbak ini masih bingung, ini ada yang aku nggak paham, itu tanya aja nggak apa-apa, guys. Mumpung ada sesinya di sini. Dan mumpung kalian belum pretest juga besok. Tuh. Oke, nggak ada nih ya, kayak chat. Hmm. Apa kira? Mas Kaul mau nanya tapi jengerik sebentar, lang. Hmm? Ah, pretest berapa soal? Pretestnya kok berapa soal ya nih ya? 10. Ya, 10. Tes Nanti plus. ada 7 pilihan ganda dan 3 isian. Mm-mm. Hmm. Terus bedanya neoplasia sama diplasia apa, Mas? Loh, PPT gue gak iso. Bentar, bentar. Itu cuma tabel ini. Loh. Nah, lek displasia ibaratnya tuh aku punya ini nih, punya punya satu pentol nih. Nah, pentolnya itu nanti bakal bertumbuh ke area yang jelek. Misalnya kok pentolnya bakal berjamur, pentolnya bakal berduri, itu namanya displasia. Jadi abnormal. Jadi itu bentuk abnormal. Jadi ibaratnya pentol iki biasanya iki pentol iki kayak bulat dan isinya daging. Dia itu bakal bertumbuh ke arah pentol yang berduri kayak panok jamur kayak itu. Tapi jumlahnya tetap satu. Nah, neoplasia itu abnormal dan berlebihan. Jadi ibaratnya itu dia itu pentol satu nih. Dia itu iso iso bertumbuh dari batagor, iso bertumbuh dari pentol berduri dan berjamur dan dan pentol berduri dan berjamur nanti itu bisa jumlahnya lebih banyak gitu. Jadi intinya displasia itu perkembangan buruk, kayak ibaratnya tambah elek tapi belum tentu kanker. Tapi misalnya neoplasia itu wis elek terus akeh ya. Sudah jelek banyak. Paham nggak? Cek siapa tadi yang tanya, paham nggak? Oke, sip, ganteng, makasih. Cek, oke, tanya, Ki.
metaplasia itu kan digandingkan dengan sel matur yang lain. Nah, sel matur yang lain itu sel kankernya kah apa dan apakah sel matur yang lain itu pasti keganasan? Nah, itu nah iki ku ibaratnya tak contohin ke ini. Tak contohin ke slide ini. Metaplasia itu sebenarnya selnya keganasan atau enggak itu belum tentu. Jadi ibaratnya itu tahu nggak ke sini apa guys? Jadi ini tak jelasin aja ya. Ini tuh sel epiter laring. Laring ku apa epitele coba jawab dicek. Tulisan histologi ku dunia apal ki. Laring epitele apa? Ayo, sebelum tak lanjut, laring epitele apa? Nah, benar, sudah kompleks kolomnya berselia plus 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 goblet, benar. Nah, karena dia itu karena merokok. Jadi berarti laring itu mbok papar rokok terus mbok papar karsinogen, dia itu bakal berubah-ubah. Jadi pertama itu hiperplasia. Eh, wih, kok 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 kok. Aduh aduh aduh. Sorry 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 rek sorry rek. Nah, pertama ini kayak bertambah tok sele, terus tiba-tiba itu dia itu jadi squamous. Jadi metaplasia itu dia itu kayak dia itu berubah bentuk. Tapi itu kayak dia itu cuma berubah jenis tok loh. Jadi misalnya epitel itu dari pseudo kompleks ke ini ke squamous karena paparan asap rokok itu tadi. Dan dia itu ibaratnya itu berubah tok, tapi itu dia itu masih normal. Bedanya sama displasia itu dia itu berubah bentuk, tapi itu bentuk itu udah kayak aur-auran gitu loh. Ibaratnya like, misalnya ini pentol, pentol ki awalnya bentuknya kotak bulat, jadi ini kotak. Iku metaplasia. Lek displasia, pentol iku awalnya bulat, terus jadi pentol berjamur, tak pentol berduri nge. Jadi perubahan itu jelek nge. Paham nggak sampai sini? Yang tanya tadi. Sip. Oke. Siap. Sip. Ganteng. Mas mau tanya, soalnya Pilgan isian berapa? Isian berapa? 7/3. Nanti bakal ada pilihan akbar keangkatanmu. Santai aja. Oke. Oke, mungkin ada yang tanya lagi? Sebenarnya nggak apa deh. Aku malah seneng lihat saya banyak yang tanya. Berarti kalian minat belajar. Anjay. Ya nih ya. Astagfirullah. Wes, oke, lek saya udah gak ada yang tanya, berarti PPT ini udah tak stop. Ini nanti yang PPT pertama udah tak stop. Nanti bakal tak dilanjut sama Mbak Niva dan PPT kedua. Makasih. Oke, makasih Mas Kabul. Aku lanjut ke PPT kedua ya, guys. Udah kelihatan belum? Sampun, sampun. Oke. Oke, jadi untuk PPT kedua itu kan integumen ya. Sebenarnya kemarin pas pas apa asistensi udah sempat aku bilang beberapa hal-hal yang penting. Cuma emang banyak kan yang aku bilang beberapa hal yang penting itu karena emang kalau misalkan ngerjain soal PA itu kayak dari clue-clue yang ada tuh kayak baru bisa ngejawab soal yang ada gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita coba untuk lebih detail lagi kali ya buat ngebahas terkait sama masing-masing preparatnya. Lanjut aja buat preparat pertama itu ada molluscum contagiosum. Nah, khasnya apa di molluscum contagiosum ini? Dia itu kan napasnya jinak ya. Nah, yang paling khas banget di sini itu yang nggak ada di preparat di apa tumor-tumor lain itu dia tuh khasnya itu sih dia punya papula umbilicated ini. Jadi kalau misalkan dia itu dari klinisnya aja ada papula umbilicated, kalian udah bisa langsung nentuin kemungkinan besar dia itu molluscum contagiosum. Terus dia tuh juga self-limiting disease dan menular dan biasanya biasanya mengenai anak-anak.
Oke, jadi kalau misalkan ini yang khas banget tuh ini pola molekulnya. Oke, terus biasanya menyerang pada anak-anak. Lanjut ya. Terus eh ini buat makrosnya. Makrosnya juga sama, dia bentuknya kayak kecil-kecil gitu. Ada umbilicated, jadi dia tuh kayak bentuknya kayak nodul-nodul, terus tengahnya kayak pusar gitu, tengahnya cekung ke dalam, kayak gitu. Nah, terus ini buat mikrosnya. Dimana mikros itu kalau misalkan kalian di PA itu penting banget untuk kalian pelajarin khas-khas masing-masing dari preparatnya. Dia tuh nurun ke sini, kayak nurun ke bagian dermisnya kan, kayak nurun ke sini gitu. Jadi ini khas banget, kalian lihat preparat lihat mikros ini itu kalian udah langsung bisa nentuin kalau dia itu molluscum continuosum gitu. Apalagi kalau misalkan kalian uh, di klinisnya itu bilang kalau misalkan dia itu anak-anak, terus dia itu um, apa namanya, ciri-cirinya punya papula umbilicated, terus tadi juga misal dia self limiting disease, itu udah bisa nentuin kalau misalkan itu masuk multingasum. Buat ciri-ciri lebih dekatnya tadi ini. Jadi dia punya molluscum badis ya. Jadi dia yang punya bulat gitu. Terus juga epidermisnya menyerbu ke dermis, jadi kayak ke sini kayak turun gitu. Dan dia punya satu lagi khasnya adalah masa hialin. Selain itu yang warna ini, yang warna merah-merah di dekat si molluscum badisnya tadi. Oke, itu buat preparat pertama. Terus preparat kedua itu ada abses kulit. Nah, abses kulit ini dia itu akan benjolan ya, berisi nanah. Jadi khasnya itu dia punya um, batasnya tegas, jadi kayak kalian bisa nentuin yang mana yang terkena abses kulit sama yang enggak. Dan dia punya jaringan granulasi buat mencegah terjadinya perluasan dari tumornya itu. Terus dia bentukannya kayak gini, khas banget. Pokoknya dia punya mata bisul, pokoknya punya nanah bagian tengahnya gitu. Terus ini tuh khasnya dia itu punya masa pus di bagian dalamnya. Jadi yang ini kan fokus absesnya itu dalamnya itu ini masa pusnya di dalam. Terus dia punya dinding luarnya pembuluh darahnya melebar. Itu pembuluh darahnya melebar. Terus apalagi khasnya dia daerah absesnya itu ada jaringan granulasi muda dengan infiltrasi leukositnya, sama ada makrofag sama limfosit di sekitar-sekitarnya. Itu. Nah, itu buat uh, abses kulit ya. Itu khasnya kayak gitu. Terus yang ketiga papiloma. Papiloma itu namanya papil. Berarti yang perlu kalian khas dari sini apa? Berarti dia berbentuk seperti jari-jari. Oke, berbentuk kayak jari. Khasnya itu ya. Jadi dia tuh kalau kan tadi disebutin juga kalau misalkan akhirannya ada kata-kata oma, berarti dia itu neoplasma jinak. Dan dia berbentuk seperti jari. Terus dia itu bisa tumbuh di berbagai organ. Bentukannya kayak gini. Terus ya jadi ini untuk makrosnya kayak gini. Lihat aja pokoknya kayak gini. Kecil-kecil juga dengan sensasinya kenyal. Terus ya pokoknya dia itu um, lapisan luarnya ada lapisan epitel gaping berlapis, sama epitel mukosa, sama ada jaringan ikat longgar, sama dia tuh bisa tumbuh aksofitik maupun endofitik, jadi bisa keluar ataupun ke dalam. Misalnya keluar itu kayak berupa benjolan itu, atau ke dalam kayak ke lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, terus ini tuh mikros dari papiloma. Jadi khasnya apa tadi papiloma? Berarti dia berbentuk kayak jari kan. Pokoknya kalau misalnya kalian lihat yang bentuknya kayak gini, yang kayak jari gini, itu berarti dia itu papiloma. Oke. Nah, mikrosnya apa? Ciri-ciri mikrosnya. Nah, ini juga kalian perlu ingat-ingat ciri-ciri mikros dari papiloma ini. Dia punya epidermisnya menebal. Ini kelihatan ya? Dia menebal kan? Tuh, dia kayak tebel banget gitu. Terus habis itu subepitelelnya sembab. Nih, tengah ini subepitelnya sembab. Sini di sini nggak ada kapiler darah. Harusnya kayak kapiler darah tuh kayak ada mungkin di sini gitu. Kayak gini. Dengan ada sel-sel radang. Cuma ini juga nggak. Tapi hafalin ada ininya ya guys. Hafalin
penting untuk ingat mikrosnya ada apa aja. Oke. Lanjut, SCC cornification. Itu, nah dia itu tumor ganas, namanya juga dari SCC, squamous cell carcinoma. Berarti dia dari epithelial squamous kan. Nah, dia apa? Dia itu paling sering terjadi akibat dari paparan sinar matahari. Oke. Oke. Terus kalau misalnya ada keratin, berarti itu menandakan kalau diferensiasinya itu tinggi. Oke, ini bentukannya, khasnya itu kalau misalkan dia itu bentukannya itu kayak bunga kol pas dia masih sebelum mengalami ulcerasi. Biasanya terjadi pada pria sama usianya 40 sampai 60 tahun. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi yang dia punya kayak kol tadi itu, terus dia mudah berdarah, biasanya merah-merah gini. Nah, ini khasnya juga. Yang khas tadi, kalian harus ingat-ingat khas tadi apa. Kalau misalkan di yang pertama, molluscum continuosum berarti khasnya punya molluscum badis. Ingat-ingat mikrosnya kayak gitu. Oke. Terus habis itu, tadi apa? Ada apa lagi? Absces kulit, terus ada papiloma. Papiloma berarti bentuknya kayak jari-jari. Ingat mikrosnya papiloma, ada apa aja tadi? Yang epidermisnya menebal, terus ada subepithelial sembab, terus ada sel-sel radang, dan yang lainnya. Nah, kalau ini SCC. SCC, jangan lupa, SCC kan ada dua, dengan konifikasi sama tanpa konifikasi. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, itu berarti SCC dengan konifikasi ya. Khasnya apa? Dia punya horn pearl. Kalau dia punya horn pearl, berarti dia menandakan kalau misalkan diferensiasinya itu baik gitu. Walaupun dia ganas, tapi kan ada yang diferensiasinya baik sama ada yang buruk. Nah, dia itu diferensiasinya baik. Kalau misalkan semakin banyak horn pearl-nya, maka diferensiasinya makin baik. Horn pearl itu nama lainnya ada mutiara tanduk juga, sama aja. Gitu, oke. Terus, oke, udah. SCC, SCC with cornice-nya udah ya. Jadi, jangan lupa tadi, kalau ada bentuk kayak gini, ada horn pearl, berarti dia itu SCC cornifikasi. Jadi, pentingnya kalau PA itu kalian harus tahu dulu diagnosisnya apa. Kalau misalnya kalian udah salah diagnosis, kalian nggak bisa jawab soalnya gitu, takutnya. Kayak maksudnya takutnya salah, malah melenceng ke ini lain gitu, tumor lain gitu. Jadi kalau ini tadi gambarnya kayak gini, terus ingat tadi khasnya apa, terus dia terjadinya karena apa gitu ya. Oke, terus ini ACC without cornification, yang tanpa cornifikasi. Nah, kalau ini bedanya apa sama yang tadi? Kalau ini dia itu kita bisa lihat bedanya dari mikroskopis sama tingkat keganasannya. Nah, dia ini benar-benar tidak ditemukan mutiara tanduk. Berarti di sini nggak boleh ada horn pearl. Horn pearl itu dia yang ini ya, yang sorry tadi aku belum terlalu ini. Yang ini yang bulat, yang ini ya, yang ini horn pearl nih. Ini horn pearl, oke. Okay. Nah, jadi dia tuh nggak ada horn pearl. Nah, kalau misalkan dia nggak punya mutiara tanduk, berarti menandakan diferensiasinya itu buruk atau dia tuh lebih progresif. Oke, udah. Lanjut ya ke peringkat keempat, karsinoma sel basal. Oke, dia itu tumor ganas epidermis yang tumbuh lambat, gitu. Pokoknya ini nama lainnya. Terus dia itu kelainan pada jalur Hitchcock, mutasi TP53, dan biasanya dia juga sama kayak tadi, dia mirip sama SCC dengan kornif, sama-sama karena ada faktor dari sinar matahari gitu. Jadi bentukannya dia itu buat makrosnya, dia itu kayak benjolan gitu, tapi dia benjolannya dikit doang dan ulceratif biasanya, dan ada kayak darah karena konsistensinya itu di beberapa tempat gitu rapuh. Oke, udah. Terus ini, nah khas dari karsinoma sel basal, mikrosnya itu dia itu adalah punya nih. Jadi dia tuh punya sebenarnya ada beberapa tipe sih. Cuma yang kita bahas ini ada 3 tipe kan, tipe solid, kistik, sama adenoid. Nah, jadi dia itu punya ini yang tebel-tebel di samping ini, itu palisadingnya gitu. Jadi ini palisadenya. Terus, nah untuk bagian tengahnya, yaitu sel-selnya itu uniform kayak serupa gitu. Jadi kalau bentukannya kayak gini, terus tipe khasnya dia itu ada palisadingnya, yaitu karsinoma sel basal. Oke. Terus jadi khasnya dia apa di mikrosnya? Dia tuh punya apa namanya, batasnya tegas. Jelas kan ya? Ini kayak jelas lah ya. Ini tegas, maksudnya kayak kelihatan batasnya. Terus intinya hiperkromasi, kayak intinya membesar.
Terus juga kadang-kadang ditemukan mitosis patologis. Ini juga diingat-ingat ya gitu. Terus tipenya ada 3 tadi. Solid, gastric, adenoid, tapi yang paling sering itu tipe solid. Nah, berarti sama ini juga, ini sama kayak tadi ya. Jadi kayak lihat samping-sampingnya bentuk palisading, terus habis itu tengahnya dia itu satu serupa, terus berbatas tegas gitu ya. Berarti kalau kalian nemuin mikros ini, oh ini berarti kalian udah tahu, oh ini karsinoma sel basal. Terus jangan lupa juga karsinoma sel basal itu IHC-nya apa? Pewarnaannya apa? Dia itu ada di notes ya guys, itu BRAF4. Kalau SCC apa? Kalau SCC itu P40 sama P63. Tapi kalau kalau karsinoma sel basal, IHC-nya BRAF4. Oke, ingat-ingat. Terus nevus pigmentosus. Dari namanya aja itu bisa kalian tahu, oh berarti nevus pigmentosus berarti dia itu dari sel-sel nevus ya. Dari sel-sel nevus. Dia tuh kayak gimana? Dia tuh andeng-andeng atau kayak yang mungkin kalian suka lihat mungkin kayak apa namanya? Tai lalat besar gitulah. Terus dia itu bisa ditemuin di mana aja. Jadi kayak di bagian tubuh mana aja dan di semua umur. Dan bahkan ada juga di beberapa orang yang udah ada sejak lahir. Oke, udah ada sejak lahir. Gitu. Terus di seluruh tubuh dan di semua umur, bisa pria dan wanita. Jadi dia lebih kayak available di mana aja gitu. Oke. Nah, jadi yang bentukannya kayak gini, ini kan. Terus dia kadang di beberapa orang juga berambut kayak satu atau beberapa rambut gitu. Terus gitu, lanjut lagi. Ini buat mikrosnya. Mikros dari nevus pigmentosus itu khasnya apa? Dia punya, jadi epidermisnya juga menebal, dan dia juga papilomatos. Kayak ini kan samping-sampingnya kayak gini ya. Jadi dengan keratosisnya yang ini, yang ini nih, yang kayak luar-luaran ini nih. Gitu. Terus habis itu dia, nah tadi ya, dia dari sel-sel nevus. Sel nevus yang ditunjuk ini juga, ini sel-sel nevus, ini juga sel-sel nevus gitu. Dengan mengandung pigmen melanin gitu. Dan dia itu berdasarkan lokasinya dibagi jadi 3, intradermal, junctional, sama compound gitu. Jadi kalau misalkan ini partnya kayak gini ya, terus dia itu ada keratosisnya, terus ada ini yang kayak gini, pokoknya ingatnya ini tuh namanya kayak gini-gini, itu namanya sel-sel nevus. Oke. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu, oh diagnosisnya nevus pigmentosus, berarti dia berasal dari sel apa? Dari sel nevus gitu. Terus terakhir melanoma maligna. Nah, jadi dari namanya juga, kan kalau tadi nevus pigmentosus berarti dari sel nevus kan. Nah, kalau ini melanoma maligna berarti asalnya dari melanosit. Oke. Terus dia itu mudah bermetastasis, jadi dia lumayan ganas ya. Dan usianya biasanya lebih dari 40 tahun. Terus ini buat makrosnya. Kayak gini, ada benjolan coklat kehitaman. Terus makrosnya kayak gini, karena dia itu tadi termasuk yang ganas ya. Dia itu asimetri, terus batasnya nggak jelas, warnanya macam-macam, dan juga diameternya biasa lebih besar. Terus ini buat mikrosnya, pokoknya intinya ya ada epidermisnya menebal, terus sebagiannya ulceratif, itu yang warna merah, yang luar ini. Terus sarang-sarang tumornya itu dan ini bentukannya memang rada mirip sih untuk kayak salah satu tumornya itu. Jadi bagian tengahnya tuh kayak nggak ada khas yang benar-benar khas khusus gitu. Satu tumornya menyebut ke epidermis, terus ada juga satu tumor yang menyebut ke dermisnya. Terus intinya hiperkromasi. Bisa pokoknya intinya kalau misalnya dia ganas itu kemungkinan besar dia itu intinya hiperkromasi dan juga ada mitosis patologis. Udah deh gitu. Jadi sekian dari aku. Pokoknya beberapa hal yang tadi aku mau tekenin, kalian ingat ininya ya, apa mikrosnya. Karena jujur mikros itu sangat membantu kalian dalam menentukan jawaban atau menentukan dia tuh diagnosisnya apa gitu. Jadi kalau misalkan kalian tahu mikrosnya aja, kalian tuh sebenarnya tanpa baca klinis pun bisa. Cuma kadang nggak di semuanya itu mikrosnya sama kayak di PPT. Jadi intinya kalian tetap perlu tahu untuk khasnya gitu. Jadi review dikit kalau kayak gini itu berarti molluscum kentangiosum, dia ada molluscum badisnya. Terus habis itu ini
horn pearl ya, ada horn pearl-nya. Dia itu um, berarti dia kalau ada horn pearl-nya berarti dia differences-nya baik, dia di SSC, dia itu SSC kualifikasi gitu. Terus yang khasnya kayak gini bentukannya berarti dia itu karsinoma sel basal tadi ya. Ada palisade-palisade di sampingnya, berbatas tegas, intinya hiperplomasi. Terus IHC-nya BEREP 4 gitu. Terus ini juga nevus pigmentosus. Berarti dia tuh apa kalau nevus pigmentosus berasal dari sel-sel nevus gitu. Terus udah sih, paling itu aja dari aku. Sisanya sih mungkin bisa tetap dibaca-baca gitu sih. Mungkin pada aku udah, adakah mungkin ada Meisa nggak ya? Kalau ada mungkin Meisa bisa menambahkan. Ini aku izin stop share dulu. Nah itu Meisa udah gabung nggak sih? Mei? Mei belum. Tapi sebenarnya dari yang aku sama Mas Kawal sampein mungkin coba kalian baca-baca ya guys. Mungkin kali aja penting buat ngebantu kalian em, dalam menjawab. Terus kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan ya sambil nunggu Meisa. Oke, dari nanya prioritasnya bahasa Inggris. Jadi prioritasnya itu kan 10 soal ya. Tujuhnya itu Pilgan, tiganya itu isei. Jadi isainya ada yang beranak, jadi kayak AB gitu. Terus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris ada di beberapa Pilgan, tapi beberapa doang kok, kayak nggak semua. Jadi ada bahasa Inggrisnya, tapi kebanyakan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggrisnya dari soal dan juga jawabannya. Untuk PG, beberapa PG. Tapi sisanya bahasa Indonesia gitu. Tes tes. Sorry baru join. Ini udah kelar ya? Udah Mei, kamu nambahin apa Mei? Aku cuma mau nambahin. Kayak udah dijelasin sama kalian sih. Paling tekenin mikroskopis karena itu penting banget. Mau di responsivitas itu pasti ditanyain mikros, hafalin, sama IHC. IHC-nya semua. Dan klinis juga. Iya, esainya Indo. Inggrisnya juga nggak banyak-banyak kok, guys. Oke. Jangan lupa ini karpraknya udah pada di press jendela kan?
Sebelum pretest dicek juga ya guys kelengkapannya sesuai tatip. Oke, makasih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Tanya wae guys, mau ketemu mas-mas Mbak Eki kan. Siapa tahu Iya, mungkin ada yang masih bingung. betul, Tanya betul. aja nggak apa-apa. Mumpung difasilitasi. Wede. Anjay. Oke, Mbak preparatif buruk. Mbak preparatif bingung bentukannya piye, nggak apa-apa, tanya aja nggak apa-apa. Yes. Santai. Sebelum oke, nggak ada kah? Mbak, boleh dijelasin ulang yang IHC nggak Mbak? IHC semua atau IHC gimana? Ini yang share screen Kawul ya? Ah, tadi ini Iva, cuma yang PPT satu aku. Enggak, ini maksudnya yang IHC ini yang IHC yang semua IHC apa IHC tadi yang ada di notes itu. Boleh? Ini namanya emang anonim semua ya? Iya. Jenenge anonimi. Iya, gimana maksudnya IHC gimana? Ah, beneran beneran. Kan IHC IHC, ini mm-mm. Jadi IHC tadi kan yang dijelasin sama Kawul tuh udah yang tentang keseluruhan IHC-nya kan, kayak IHC itu apa, pewarnaan itu apa. Nah, kalau misalkan dari PPT kita itu kayaknya yang ada IHC-nya cuma SCC sama karsinoma sel basal nggak sih? Iya. Nah, kalau SCC itu IHC-nya yang paling ini ya, itu IHC itu dia tuh kalau misalkan kalian cek itu keluarannya positif itu di P40 sama P63. Itu IHC dari STC. Nah, kalau IHC-nya karsinoma sel basal itu BREP 4 gitu. oh. Nah, apakah udah jelas? Who is I? Tadi I yang tanya, apakah udah jelas? Oh, sudah Mbak, makasih. Sama-sama. Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Mungkin aku tunggu sampai 2105 kali ya. Boleh. Oke.
Oke, karena 21.05 dadah malam juga, biar kalian bisa tidur. Mungkin bisa kita cukupin ya, mini tentiran ini.